Oke, seperti biasa kita awali dengan pertanyaan apa itu yang akan kita bahas gitu ya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang kontrol diri. Apa sih sebenarnya kontrol diri itu? Jadi kontrol diri itu adalah kemampuan, kalau ini kita bahas pada anak berarti kemampuan anak untuk memilih tidak bertindak berdasarkan perasaan, pikiran atau dorongan-dorongan yang impulsif gitu ya, yang nggak pakai mikir gitulah ya, nggak pakai mempertimbangkan tujuan jangka panjang gitu. Jadi intinya adalah bagaimana anak menahan diri untuk tidak asal bertindak seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya kalau di anak-anak itu contoh perilaku bisa mengontrol dirinya itu seperti apa? Yang pertama, bisa menolak pilihan yang berdampak buruk. Misalnya ada temennya ngajak, ayo kita dorong yuk dia yuk di perosotan yuk gitu. Terus dia bilang, ih nggak mau kan nggak boleh kayak gitu. Nah itu bagian dari perilaku kontrol diri. Atau juga bisa tidak lepas kontrol saat marah. Dia marah tapi misalnya dia memilih untuk menyendiri, mojok gitu ya, dibandingkan dia teriak-teriak, bentak-bentak orang di sekitarnya, atau misalnya lempar-lempar. Nah itu kan lepas kontrol ya. Sedangkan kalau misalnya dia memilih untuk menyendiri, nggak mau ngomong dulu, nah itu sebenarnya sudah bagian dari kontrol diri. Lalu yang ketiga, berperilaku baik meskipun tidak ada yang melihat gitu ya. Jadi misalnya pas kita lagi ngerjain tugas rumah tangga gitu ya, terus anak misalnya beresin mainannya sendiri tanpa kita suruh, nah itu sebenarnya kontrol diri mereka juga. Kenapa bisa dibilang kontrol diri? Karena artinya mereka tidak menunda untuk berbuat baik gitu ya. Tidak menunda untuk berbuat baik itu juga sama halnya dengan bisa memilih untuk tidak bertindak seenaknya gitu kan. Lalu yang keempat, mampu dan mau menunggu giliran. Tentu ya kelihatan ya di sini tentu menunjukkan kontrol diri yang baik gitu ya. Kalau anak sudah mau menunggu giliran, nggak nyerobot, nggak merebut mainan temennya gitu. Lalu yang kelima, melakukan hal penting tanpa menunda-nunda. Jadi misalnya anak harus mandi karena mau berangkat sekolah atau mau pergi sama orang tuanya gitu, tapi dia lagi main. Nah, ketika anak itu diajak mandi dan langsung mau meninggalkan mainannya, itu bisa jadi bentuk dari kontrol diri anak karena dia memilih untuk tidak main terus gitu ya, tapi dia memilih untuk melakukan hal penting yang memang harus dilakukan pada saat itu. Dan yang terakhir contohnya adalah melakukan kegiatan sesuai rencana. Melakukan kegiatan sesuai rencana yang sudah dibuat sebelumnya itu merupakan bentuk kontrol diri juga karena menahan anak untuk tidak bertindak sesuka hati aja gitu ya. Kalau misalnya harusnya hari ini sekolah les gitu misalnya, tapi dia sebenarnya pengen nonton TV. Nah, ketika dia tetap sesuai rencana, sesuai jadwal gitu ya, hari ini harusnya les ya dia berangkat les gitu, walaupun acara TV-nya sedang menarik tapi dia memilih untuk berangkat les. Nah, itu adalah bentuk perilaku kontrol diri seperti itu. Jadi perilaku kontrol diri ini bisa dilihat bagaimana anak ngerem untuk tidak melakukan suatu hal itu sesuka hati, tapi dia mikir dulu nih apakah ini berdampak baik pada dirinya atau tidak, dan juga dia berpikir apakah ini merugikan orang lain atau tidak. Seperti itu adalah bentuk-bentuk dari perilaku kontrol diri pada anak.